whatever. Tapi yang jelas aku udah lama banget vakum di channel ini karena putus asa. Hai, welcome to my YouTube channel, channel. Udah lama banget ya nggak nge-upload video. Dan it's been a while, maybe a half year or more. Tapi yang jelas aku udah lama banget vakum di channel ini karena putus asa. Karena kalau kamu salah satu yang terjebak menjadi follower aku, atau kamu pernah melihat ada video aku yang kemarin tentang Justin Bieber featuring H&M, which was a t-shirt ya, t-shirt yang ada gambar Justin Biebernya. Dan pada waktu itu dengan naifnya, dengan sotoynya, jadi aku ngira bakalan blow up ya, karena sekalian juga pada waktu itu di video itu aku meng-giveaway kan t-shirt itu karena aku pikir itu rare ya, padahal H&M dimana aja ada kali ya. Jadi pada waktu itu aku berjanji untuk meng-giveaway kan yang namanya t-shirt itu untuk teman-teman yang beruntung yang udah mensubscribe. Dan aku tuh janji kalau misalnya aku sudah mencapai 1000 subscriber, memberikan Justin Bieber's t-shirt featuring H&M itu untuk yang beruntung, yang followersku yang beruntung, dengan harapan bahwa itu bakal pump it up, you know, to pump it up, bakal menambah hasanah subscribers aku menjadi lebih banyak dan mencapai 1000 subscriber. But in fact, nope, nada, nothing. Ya, ada sih beberapa teman-teman yang udah mensubscribe dan aku appreciate that. Beberapa, mungkin cuma satu kali ya yang di-gain dari video tersebut, tapi I'm so thankful for that. Thank you buat yang udah subscribe sengaja maupun tidak sengaja, yang udah komen juga thank you, udah memberikan likes-nya dan juga menonton beberapa menit juga thank you. Dan unfortunately kayaknya karena nggak nyampe 1000 subscriber ya, sementara kan kemarin haulnya kalau misalnya nyampe 100.000 subscriber aku bakal memberikan H&M Justin Bieber's t-shirt tersebut. Tapi jangan khawatir buat yang kemarin udah bela-belain komen, aku udah janji banget tetap memberikan hadiah hiburan. Jadi buat kamu yang merasa kamu kemarin sempat menjadi subscribernya aku dengan komen kemarin, aku lihat komennya ada satu kali ya satu atau dua, beberapa gitu. Silakan aja kamu komen dengan menggunakan akun kamu yang kamu kemarin pakai untuk mengkomen di video Justin Bieber tersebut. Komen Instagramnya kamu di sana dan nanti aku akan mengkontak kamu dan kamu akan memperoleh hadiah hiburan. Lumayan lah ya di zaman pandemik kayak gini ya, lumayan lah untuk jajan-jajan dikit gitu ya. But anyway, kali ini aku bakal mereview lagi ya. Jadi setelah tertidur sekian lama, sang putri tidur ini finally back ya. Tentunya tetap di jalurnya di Roots Channel itu mereview barang-barang yang lumayan branded untuk kaum medium ngehe dengan harga yang terjangkau. Jadi hari ini aku bakal mereview 2 buah produk yang sebenarnya bersaudara. Kenapa dibilang bersaudara? Karena dinaungi sama satu company yang sama gitu. Jadi apa produknya? Siapa tahu kamu juga udah menebak. Yep, benar banget. Jadi hari ini aku mereview produknya dari Pedro dan juga ya siapa lagi dong? Atau apa lagi dong? Kok siapa sih? Charles and Keith ya. Kenapa dibilang brand ini bersaudara ya? Kalau kamu bisa atau kalau kamu punya waktu untuk sedikit searching, atau aku kasih tau aja kali ya. Jadi dia ini brand ini di satu perusahaan yang sama ya, dari Charles and Keith Brothers if I'm not mistaken. Okay ya. Oh, Charles and Keith Wong ya, they are brothers. Dan ini didirikan tahun 1996
Dan juga saat ini mereka mungkin udah ada for more than 600 outlets ya around the world. Dan ternyata brand ini ya, Charles and Keith and Pedro ini ternyata sudah dinaungi sahamnya kira-kira 20% dimiliki oleh Louis Vuitton. Jadi kalau kamu mau sedikit sedikit jumawa ya. Oh iya dong, aku ada dong produk-produknya Charles and Keith. Produk-produknya Louis Vuitton dalam bentuk Charles and Keith and Pedro. Sahamnya doang ya. Tapi paling nggak mereka pasti ngeliat quality control dari produk tersebut ya. I believe that. Oke, jadi yang bakal di-review hari ini itu adalah sepatu ya. Sebenarnya sendal sepatu gitu. Jadi salah satunya ada dari brand Charles and Keith dan juga yang lain dari Pedro. Sebenarnya bukan dua produk yang sama, tapi di sini aku nggak membandingkan ya. Cuman mungkin lebih ke personal experience dalam memakai sepatu ini. Jadi sebenarnya sih itu sebenarnya lebih ke bagi ke selera ya. Cuman aku sih menurut pribadiku ini ada beberapa hal yang lucu aja sih kalau kamu sebenarnya kamu lagi ada budget yang memungkinkan hanya untuk membeli satu barang dan kamu lebih prefer kira-kira yang mana ini apa ini. Tapi sebenarnya secara general sih mereka itu ya produk yang kualitasnya hampir sama ya atau sama gitu. Oke, udahlah, without further ado, let's start it. Oke, yang pertama aku bakal mereview dari Pedro dulu kali ya. Oke. Jadi di sini ini dia. Oke. Ini adalah paper bagnya. It's quite big ya actually. Ini lumayan besar dan menutup seluruh kamera ini ya. Mukaku sampai tidak kelihatan, tapi yang penting produknya ya nggak sih. Oke. Dan dari paper bagnya aja ya, ini penting nggak penting sih sebenarnya, tapi aku tetap berusaha mengexplain untuk menambah durasi. Enggak ya. Biar kamu lebih complete aja sih informasinya. Jadi kalau untuk paper bagnya aja aku lebih prefer paper bagnya Pedro ya, karena dia lebih kokoh, nggak mudah lepas lemannya. Punya aku yang Charles and Keith itu lemnya udah lepas paper bagnya, jadi kayak nggak tahan lama gitu loh kalau cuma taruh aja gitu. Buat kamu yang bilang buat apa sih ngoleksi paper bag, norak tau bla 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 bla. Hey Anda, kalau kamu berniat ingin mempre-love barang-barang Anda ya, seperti saya yang sometimes bosen atau juga sometimes butuh uang lagi untuk membeli yang lain ya, I prefer to do that ya. Jadi sebenarnya itu bakal memberikan value lebih untuk barang pre-love kamu kalau masih lengkap dengan box dan juga dengan paper bagnya. Dan juga keuntungan lain kalau kita mengkoleksi paper bag menurut aku itu, karena itu sebenarnya paper bagnya sendiri ya, that paper bag alone itu bisa kamu jual juga dengan harga yang ya lumayan lah ya. Satu paper bag dihargai dengan 20.000, 30.000, karena ada beberapa orang di luar sana yang I don't know, they need to buy that paper bag. Jadi mereka tuh kadang beli dari Just Tip, terus kan Just Tip kan tuh beli tuh dengan barang yang banyak dan cuma dikasih satu buah paper bag besar. Sementara masing-masing customer usually pengen punya paper bag sendiri-sendiri tiap barangnya. Tapi kan ini kan lo nggak beli di store gitu kan. Jadi bagaimana tuh ngakalinnya, mereka membeli paper bagnya terpisah di marketplace, dan itulah yang dimanfaatkan oleh para pencari cuan seperti saya. Jadi aku belum pernah coba untuk jual, cuman tahu kalau memang ada market untuk itu. Oke. Jadi whatever you do ya, biarpun lo kantongnya kantong let's say kantong apalah, distro atau apa gitu, brand-brand apa, keep it aja sih, karena itu bakal bikin lebih cantik produk kamu kalau kamu pre-love-in ya. Oke, dan ini untuk boxnya sendiri, ada boxnya Pedro kayak ini. So boxnya kokoh, dan di balik box ini ada tulisan recyclable. Oke.
Jadi ini tentunya ramah lingkungan ya. Dan di dalamnya boxnya seperti ini ya. Ada papernya, covernya di sini. Terus juga yang aku suka kalau Pedro itu diberi ininya, kain pelindung lagi, kain cover lagi untuk sepatu atau juga sandalnya. Terus ini dia ya. And to be honest, aku udah pernah pakai ini barangnya. Ini bukan BNIB, brand new in box, tapi ya in good condition karena aku baru pakai mungkin twice time. Jadi kayak gini. Oke, ini modelnya gini, gindang ya. Oke, dia ada pelindungnya seperti ini ya, terbuat dari styrofoam. Ini logo Pedro tercetak jelas, dan bahannya sweat ya, atau kalau kita dulu bilangnya bludru. Oke, dengan tingginya kira-kira I don't know, mungkin 3 cm nih ya. Oke. Terus untuk personal experience-nya ya, ini udah kepake deh tuh. Untuk personal experience-nya sendiri sih menurutku ya, nanti aku bakal kasih tahu yang mana yang aku prefer. Jadi kayak gini, ini ukurannya 38, sebenarnya aku pakai 37 but somehow end up with 38 ini. Terus ya kayak gini. Nah, sekarang kita beralih ke Charles & Keith-nya dulu. Kalau Charles & Keith ini dia. Oke, udah lecek ya. Sebenarnya lecek ini bukan karena aku taruhnya sembarangan ya. Oke, actually lumayan sembarangan, tapi ini tuh karena juga ketika dia ditaruh di kendaraan kita aja, di mobil aja, ini tuh yang mudah melet-melet gitu loh. Jadi kayak dia lebih glossy, cuman kayak yang lem-lemannya tuh udah tuh. Ini sampai aku staples karena pada waktu sampai di rumahnya udah kebuka. Atau mungkin karena akunya aja kalian ngerasa gerusu, mungkin kalian enggak ya, mungkin banyak sekali yang enggak. Tapi menurut aku sih, dengan orang yang ngerasa gerusu kayak aku, Pedro, dia walaupun aku ngerasa gerusu juga tetap aja nggak berubah papernya. Oke, terus ini kotaknya. Oke. Ada charlesandkeith.com. Kalau Pedro tadi ada juga ya. Dan ada hole-nya, di Pedro ada hole-nya untuk sirkulasi udara, jadi nggak bakal bikin lembab sepatu kamu untuk disimpan. Di sini juga ada sirkulasi udaranya, tapi cuma dibolongin gini aja, kayak pizza. Well, Pedro dia bener-bener niat dong, dia kayak ditambah plastik lagi gitu. Oke, kita buka aja. Jadi ini depannya ada lagi paper pelindungnya. Terus dia nggak dapat sarung lagi, nggak dapat sarung sepatu lagi. I don't know why. Padahal sebenarnya Charles & Keith ini brandnya juga ya, karena dia bersaudara, kenapa sih nggak? Mungkin ya. Ini menurut pendapatku barangkali Pedro tuh memang agak sedikit selevel lebih up daripada Charles & Keith, walaupun mereka lebih bersaudara, walaupun mereka dalam satu company yang sama gitu kan. Jadi mungkin costnya untuk Charles & Keith disesuaikan. Padahal sebenarnya harganya sih mirip-mirip ya, beda-beda jauh amat. Terus ini sorry, kopi bu aja. Astagfirullahaladzim. Enggak. Terus ini sepatunya dapat link untuk
apa sih, penahan ininya, dan dia cuman dikasih kertas diuntel-untel gini aja buat bantalan ininya biar nggak melewat. Bantalan sepatu cuma dikasih kertas untel-untel doang. Kalau Pedro tadi dia dikasih styrofoam ya. Oke, di situ aja udah beda. Terus ya ini juga berbahan sweat ya. Oke, secara kebetulan sepatu ini berbahan sweat. Jadi kesamaannya yang aku review ini sama-sama berbahan sweat tapi dengan model yang berbeda. Oke. Kayak gini modelnya. Ini juga udah pernah beberapa kali aku pakai, udah ada baret-baret di sini. Tapi ya masih bagus lah untuk digunakan. Bawahnya ada Charles & Kit-nya, ada nomor bla bla yada. Terus udah. Nah, sekarang kita bakal ke personal opinion ya soal produk ini. Kalau menurut aku sih memang kalau untuk Charles & Kit itu tapi ini sebenarnya depends on the customer ya. Jadi ini beda-beda pendapatnya. Tapi kalau memang untuk variasi model, Charles & Kit memang kayak lebih banyak, kayak lo ada di candy shop, kayak kamu ada di candy shop, terus banyak varian mau ini mau itu dan cantik-cantik gitu loh, kayak lebih memanjakan cewek. Sama si Pedro sih memang lebih, kalau kita lihatnya brandnya tuh lebih menitik beratkan untuk pasar cowok ya. Tapi ya udahlah, mereka juga jual untuk tas-tas atau juga sepatu cewek juga, walaupun sedikit pilihannya, tapi ya kita lihat dari situnya aja. Nah, terus juga untuk ketahanannya sendiri ya, untuk durability-nya sendiri, menurutku Pedro itu agak lebih durable, lebih tahan dibandingkan Charles & Kit ya. Kalau kamu bisa lihat ini dengan pemakaian yang sama-sama 2 kali pakai dan dengan penyimpanan dan juga perawatan yang sama, Charles & Kit punya aku deh somehow yang berbahan sweat. Iya, aku cari sama-sama berbahan sweat. Ini dia lebih cepat ngikisnya gitu loh. Jadi di sini tuh dia ada kikis di sini. Di sini sayang banget baru 2 kali pakai ada yang ngikis. Mungkin aku juga kan aku taruh di box juga, jadi bisa aku pakai di box karena aku nggak atau mungkin karena itu. Tapi sebenarnya Charles & Kit juga aku taruh di box, tapi dia nggak ada ngikis apa gitu. Tetap ini aja, tetap santai aja gitu. Nah itu. Terus juga apa lagi ya, untuk kenyamanannya sendiri hampir sama ya, kenyamanannya hampir sama, cuman kita nggak bisa bandingin head to head banget karena ini modelnya berbeda. Jadi kan kenyamanan itu nggak hanya ditentukan oleh tapaknya atau juga bantalan untuk pijakannya, tapi juga karena modelnya somehow kan satunya kan high heels, satunya lagi juga cuman agak more like flat shoes, jadi kita nggak bisa bandingin. Dan tapi kalau untuk yang Charles & Kit, I don't know, somehow itu agak bikin lecet ya. Mungkin karena kaki aku aja, aku nggak nyalain brandnya, cuman agak sedikit gimana gitu. Nah tapi ini balik lagi ke kamu lagi gitu kan. Kalau kamu pengen, mungkin kamu ada aja gitu kalian yang pengen tahu experience memakai Charles & Kit, mungkin ini adalah pengalaman pertama kalian pengen mencoba membeli barang atau produk dari Charles & Kit atau Pedro, barangkali ini bisa bantu kamu. Tapi buat kamu yang udah sering beli, ya nggak masalah juga. Aku kan ini pendapatnya dari personal opinionnya aku. Kalaupun seandainya kamu bilang ya iya aja, lo nggak bisa bandingin apple to apple sama nih barang, ya bener, cuman ya sekedar untuk menambah hasanah informasi aja buat yang belum tahu. Yang tahu ya udah keep it to yourself gitu kan, just keep it gitu. Nah gitu deh ya. Jadi menurut pendapat aku sih kalau untuk masalah, kita ke pros and cons-nya ya. Kalau untuk pros-nya,
untuk benefitnya atau juga untuk plus poinnya. Untuk kalau kamu pengen varian atau juga model yang lebih banyak dan variatif, kamu bisa ke Charles and Keith. Tapi kalau kamu pengen yang kayak apa ya, durability-nya oke menurut aku ya, dan juga classic long last, mungkin kamu bisa lebih ke Pedro. Terus tapi semuanya sama-sama bagus ya, karena mereka satu perusahaan gitu ya. Jadi tinggal kamu aja yang menyesuaikan kamu lebih prefer yang mana. Tapi barangkali sedikit insight ini bisa membantu kamu dalam menentukan kira-kira untuk first experience aku pengen beli Charles and Keith atau untuk beli Pedro ya gitu. Kira-kira kalau untuk kado temen, kira-kira enakan beli Pedro atau Charles and Keith ya. Ya kalau teman kamu lebih menyukai atau kamu sendiri lebih menyukai fashion yang lebih bervariasi, bisa ke Charles and Keith. Tapi kalau kamu pengen classical, durability-nya oke, kamu bisa ke Pedro. Harganya juga range-nya sama, barangkali cuma mungkin agak lebih mahal sedikit Pedro. Ya bedanya cuma tipis lah, berapa ratus ribu gitu kan. Dan tentunya kamu bisa dapetin di outlet di Indonesia banyak banget. Kalau nggak ada juga kamu bisa ke Just Tip. So I think that's all that I can tell for all of you guys. And sorry kalau misalnya masih banyak yang minus. And I hope you enjoy my video. Sorry banget kalau misalnya ada yang absurd atau juga ada yang apa sih ini orang geje banget. Ya udahlah ya, ambil aja hikmahnya ya. Yang buruk segera lepaskanlah ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe if you like and comment down below. I hope you enjoy and see you on my next video. Bye bye.